Guys, akhirnya yang kita tunggu-tunggu, season kelima di MotoGP 24 karir. Sesi winter test akan segera dimulai di Qatar Circuit. Oke, sebelum masuk lebih dalam kita bakal bahas dulu apa aja yang berbeda di musim ini. Dimulai dari yang pertama, setelah mengakhiri musim keempat di MotoGP 24 karir, kita mendapatkan 5 tawaran. Yang pertama dari Ducati Lenovo, kemudian Ducati Gresini, kemudian Pertamina Ducati, dan juga 2 tim dari KTM, yakni Gas dan juga Red Bull Factory. Dan sesuai voting, Ducati Gresini menang telak dari 3 pilihan lainnya. Yang otomatis, season kelima kita di MotoGP 24 bakal lebih seru lagi karena kita bakal memiliki rekan setim, yakni The GOAT, yakni Marc Marquez 93. Wah, seru nih. Nah, ciri khas dari musim baru tentu saja warna baru, dan di musim ini kita bakal menggunakan helm Suomi dengan warna yang sama, warna kombinasi antara merah, putih, dan juga hitam. Nah, tentu saja kita udah berganti sponsor dengan satu minuman energy drink yang pernah dibawa oleh Jorge Lorenzo di tahun 2012, yaitu Rockstar Energy Drink. Sekarang kita pakai kembali. Kita akan menggunakan nomor start nomor 2, nomor kebanggaan dari Asep Suraso dari pertama kali dia debut di Gorioris. Kemudian untuk kalender kita bakal menggunakan versi official dan juga urutannya masih seperti bawaan gamenya karena hingga sekarang belum ada mod kalender yang bisa ngubah boot sama sokol itu diilangin dari kalender MotoGP. Dan inilah dia bursa transfer di musim kelima kita di MotoGP 24 karir. Yang pertama, Ayogura berpindah dari LCR ke Yamaha. Kemudian Pecco kembali ke Ducati Lenovo atau ke Ducati Factory. Akhirnya kita bisa kembali bertarung melawan Pecco Bagnaia. Marco Bezzecchi turun kasta di tim Prima Pramac Racing. Jorge Martin berpindah ke Red Bull KTM menggantikan Asep Suraso. Kemudian satu rookie datang, yakni Darin Binder yang masuk ke tim LCR Honda Castrol. Dan Tony Arbolino dari tim Gresini berpindah ke Repsol Honda, yang mana kursi dari Tony Arbolino kita ambil untuk musim kelima Asep di MotoGP 24 Career Mode. Dan itulah tadi intro dari season kelima untuk MotoGP 24 karir. Dan sekarang kita sudah tiba di lobby menu karir dari Ducati Gresini. Untuk sekarang di tabel perbandingan tim atau dari performa tim, Ducati Gresini berada di urutan kelima. Nah, kita bisa nggak nih membawa Ducati Gresini ke puncak? Atau minimal kita harus bisa seperti Red Bull KTM yang di posisi ketiga untuk tabel perbandingan tim. Semoga saja bisa, karena kalau ngomongin soal performa, Ducati Gresini masih 11-12 dengan Ducati Factory. Ya pokoknya masih sama kencengnya dengan Ducati milik Francesco Bagnaia atau dari Ducati Factory Racing. Nah, sekarang tibalah kita di pit atau garasi dari Ducati Gresini. Seperti biasa di awal musim kita bakal ngelakuin segala rangkaian uji coba pramusim tes dengan tim baru kita. Dan sekarang kita bakal dihadapkan dengan 2 pilihan yang harus kita pilih di awal musim ini. Dengan cara yang pertama, kita harus ngetes nih. Kita bakal ngetes dari kedua motor ini, kira-kira mana yang bakal bikin kita ngerasa pede untuk menghadapi seri awal musim ini. Ada spek A dan juga spek B, dan di antara kedua motor ini memiliki kelebihan masing-masing.
Kalau spek A tadi gue baca itu memiliki kelebihan soal torsi mesinnya lebih gede. Terus untuk yang versi spek B ini atau motor yang kita garap sendiri sama kru tim kita sendiri itu lebih cenderung bakal lebih enak untuk pengendaliannya. Tapi ya kita nggak tahu pasti mana yang bakal lebih bikin kita pede nanti di awal musim. Yang jelas kita harus ngelakuin tes dulu. Barangkali kita ngelakuin 3-4 putaran, nanti bakal kelihatan mana motor yang bakal kita pakai di musim ini. Semoga aja motor dari garapan tim kita sendiri atau dari kru tim kita sendiri tuh memiliki kelebihan daripada spek A yang dikembangin langsung sama Marc Marquez dan juga Ducati. Oke guys, yang pertama kita bakal menguji spek B terlebih dahulu atau motor yang kita kembangkan dengan kru tim kita sendiri tanpa bantuan atau tanpa masukan dari tim utama ini yaitu Marc Marquez. Kita bakal ngembangin motor ini sendiri. Dan so far ini motor yang kalau kita ngebaca dari data yang ada, dari spesifikasi yang ada, motor ini itu memiliki keunggulan di bagian pengendalian. Dan gue cek tadi itu skornya dari motor ini tuh mencapai 55 skor cuy. Sedangkan yang spek tadi itu memiliki 54 skor yang otomatis berdasarkan skor yang ada, motor ini atau motor B lebih unggul dari spek A. Tapi ya kasih aja mana yang bakal ngebikin kita ngerasa pede untuk menghadapi balapan pertama di musim ini. Sampai nanti kita bakal masuk ke tes kedua untuk musim ini. Nah so far Marc Marquez menjadi pimpinan selama tes berlangsung di kisaran tinggal 97 menit lagi. Dengan lap time 1 menit 50,776 detik. Kalau kita ngelihat sama beberapa lap time dari Asep di musim-musim sebelumnya, kita nggak pernah nyentuh di lap time segini. Gue rasa AI di sini lebih improvisasi. Gue rasa mungkin tingkat adaptif mereka itu lebih meningkat setelah kita menjadi juara dunia MotoGP. Dan benar saja, di sektor 3, gap kita dengan Marc Marquez terpaut 2 detikan lebih. Itu jauh sekali cuy. Oke, sekarang tinggal satu sektor lagi di time attack pertama kita. Ini udah fix, kita nggak akan bisa untuk ngejar karena kita melang lebar lagi. Mungkin butuh 2-3 putaran baru kita bisa melihat hasil maksimal dari si Asep dengan tunggangan barunya. Oke, crossing finish line dan lap time kita 1 menit 54 detik. Sedangkan pimpinan di tes kali ini tuh Marc Marquez memiliki lap time 1 menit 50 detik. Kita ketinggalan 4 detik dari Marc Marquez yang di posisi pertama itu. Wah gokil sih ini. Gue rasa emang sini AI-nya udah beradaptasi. Tapi lihat sih aja. Oke, sektor 1 0,4 lebih bulan sih 0,5 gap kita dengan pembalap di posisi pertama sementara waktu. Lalu di sektor 2 berapa kira-kira? Semoga aja bisa lebih stabil di angka 0,4 atau mungkin 0,5. Kalau sampai kelewatan dari target tersebut pasti bakal susah buat kita bersaing di tes kali ini. Oke, exit corner dan benar saja kita ketinggalan 1,2 detikan. Fix sih kita nggak akan bisa menjadi penguasa di sesi tes pramusim ini bersama Ducati Grace ini. Padahal tadi Marquez udah di posisi pertama. Ya meskipun sekarang bergantian yang ada di posisi pertama. Bahkan sekarang sudah tembus di lap time 1 menit 49 detikan. Itu aduh kita bakal makin kesulitan nih buat bersaing di MotoGP karir musim ini. Jadi kayak meskipun kita pakai Ducati pun, tapi kalau AI-nya bisa beradaptasi kayak gini, otomatis ya kita bakal tetap kesulitan buat bersaing di setiap balapan yang ada di musim ini. Oke, sekarang menuju finish line. Habis ini kita bakal cuma masuk ke dan mengganti motor ke spek A. Kita bakal menguji 2 putaran dengan spek A juga. Let's go, finish line dan 1 menit 53 detik. Masih jauh dari apa yang kita targetkan. Oke, masuk dulu kita bakal mengganti motor dan juga dengan settingan yang sama pastinya. Kalau boleh jujur,
Hal yang gue suka dari spek B ini adalah ketika waktu menikung itu entry cornernya bagus banget. Kayak langsung bisa nyentuh di bagian apex tiap tikungan. Karena emang kalau kita ngebaca tadi di data statistik dari update-nya motor ini, itu emang lebih fokus sama pengendalian kayak sasis, aero, dan sebagainya. Kemudian spek A itu emang unggul di bagian mesin. Kira-kira apakah spek A bakal bisa mengungguli spek B yang kita pakai tadi? Oke, langsung aja kita turun ke lintasan menguji motor yang digadang-gadang dikembangkan langsung dari tangan Marc Marquez dengan kru timnya. Jadi buat info aja yang belum tahu, pembalap utama di Gresini sementara itu adalah si Marc Marquez. Jadi Marquez masih memiliki peluang atau kesempatan untuk ngembangin motor. Jadi misalnya kita ngembangin motor sebagai tim utama, sebagai rider utama di tim ini. Nah nanti itu motor kita juga bisa digunakan sama pembalap kedua di tim Gresini ini. Ya jadi kira-kira seperti itu. Nah sekarang ini kita juga tetap boleh ngembangin motor. Yang penting kita ngerasa pede aja dengan apa yang sudah kita kembangkan. Let's go. Time attack bersama dengan spek A. Berapakah nanti yang bakal kita dapetin? Kita mencoba light braking, hati-hati. Oke, let's go. Loga Marini di depan kita. Akankah Marini cukup mengganggu? Let's see. Oke, tikungan 2, entry corner kembali. Lumayan enak tapi tikungannya tidak segokil, sebagus spek B. Mungkin emang seperti inilah motor yang diharapin sama Marc Marquez. 0,4 game kita di sektor 1 sama kayak tadi. Lalu di sektor 2 apakah bakal sama? Atau mungkin bakal ada improvisasi. Oke, entry corner tikungan ke-6. Exit lagi menuju tikungan ke-7. Sektor 2, oke. Sebenarnya masih ada ini ya yang menjadi pimpinan dalam tes pramusim ini. Dengan lap time di angka 1 menit 49,698 detik yang sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Oke, sektor 2 udah kita lewati dan kita masih ketinggalan 1 detikan lebih dari Enea Bastian ini. Fabio Quartararo di kedua dan Raul Fernandez di posisi ketiga. Dan sekarang di urutan dari daftar urutan tesnya, waktu kita itu masih di urutan ke-20. Itu benar-benar posisi buncit. Gue takutnya kita malah jadi juru kunci di musim ini cuy. Oke, 2, sekian detik gap kita di sektor 3. Kemudian inilah dia backstride menuju last corner. Kita agak keluar dari sana sekarang menuju tikungan terakhir, perlahan masuk. Kira-kira berapakah lap time yang akan kita dapatkan di putaran pertama dengan spek A ini? Let's go guys. Menuju garis finish, crossing the line dan oke. 1 menit 52 detik ada improvisasi namun masih kalah dari Enea Bastian ini. Kita akan coba lagi di time attack kedua kita. Semoga ada improvisasi guys ya, semoga aja. Last sector menuju last corner. Apakah lap time kita saat ini bisa improvisasi? Semoga saja. Paling enggak harus bisa masuk di 15 besar kalau bisa. Dan sekarang menuju finish line dan ternyata kita masih belum bisa untuk meningkatkan lap time kita tadi. Oke, sekarang kita udah tiba di garasi dan berdasarkan data yang ada, spek A itu emang unggul di semua sektor yang udah kita lakuin percobaan time attack tadi. Hanya masih belum merata. Nah ini sekarang gue masih belum puas. Soalnya sih dari dalam hati gue pribadi gue tuh pengen spek B yang paling unggul. Jadi kayak gitu pengen banget bisa ngebawa motor racikan kita sendiri bersaing di barisan depan. Nah sekarang karena masih ada waktu di sesi tes pramusim ini atau di tes Qatar ini, gue bakal coba run 1 kali lagi dengan spek B. Kira-kira apakah bakal ada improvisasi? Oke, langsung aja.
Akhirnya kita berhasil mencetak satu putaran lagi dan siapa sangka spek B menjadi spek yang paling kenceng nih di antara dua motor yang kita uji. Yang spek A garapan Marquez, yang spek B garapannya si Asep sendiri, dan ternyata garapan kita bisa mengungguli spek A berdasarkan catatan kita sendiri, catatan waktunya si Asep sendiri. Jadi gue rasa udah fix kita bakal menggunakan spek B untuk musim ini di awal musim. Semoga aja nanti di seri Qatar, seri pembuka kita ada improvisasi ya, meskipun berdasarkan hasil dari uji coba Asep di urutan ke-22. Ini gue nggak ada kayak ngalah-ngalah, pokoknya ini kita udah nge-push maksimal dan ternyata kita nggak bisa untuk masuk, aduh nabrak, ditabrak deng. Kita udah maksimalin banget semua tenaga dan ternyata ya kita cuma mau di urutan ke-22 saja. Ini kalau nanti di balapan Qatar kayak gini, fix sih, pakai Ducati pun kita nggak akan bisa menang mudah cuy, asli. Setelah Qatar tes selesai, akhirnya dengan ini kita pastikan musim kelima akan segera berlangsung dan kita pastikan kita bakal menggunakan spek B atau motor dari garapan kru tim atau dari Asep sendiri. Sedangkan spek A merupakan motor dari garapannya Marc Marquez langsung. Oke, spek B yang akan kita gunakan dan akan kita bawa untuk berebut titel juara dunia musim ini. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Oke, thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa.